Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini saya berbagi tutorial tentang cara membuat dompet seperti ini. Dompetnya seperti ini, teman-teman bisa lihat dompet ini sangat mudah. Hanya di sini saya mengkombinasikan 3 warna, jadi akan tampak lebih menarik. Di sini saya menggunakan benang polikilap dengan ukuran jarum hakpen nomor 4. Mudah-mudahan video ini bisa dengan mudah untuk diikuti dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya ucapkan juga untuk teman-teman yang sudah menonton video saya, udah subscribe maupun like. Terima kasih banyak. Pertama-tama kita akan membuat rantai sebanyak 35 rantai. Setelah 35 rantai, kemudian dilanjutkan dengan membuat 2 rantai sebagai pondasi. Setelah 2 rantai sebagai pondasi, buat 3 DC pada lubang yang ke-35 ini. Setelah membuat 3 DC, kemudian buat masing-masing lubang rantai ini diisi dengan 1 DC. Jadi pada lubang rantai, pada setiap lubang rantai ini akan diisi masing-masing dengan 1 DC. Jadi teman-teman, untuk bagian rantai sisi sebelah sini akan diisi dengan 1 DC di setiap lubang, demikian pada bagian sisi sebelah sininya. Untuk bagian ujung akan diisi dengan 6 DC. Demikian juga pada bagian ujung sini diisi dengan 6 DC. Jadi teman-teman, pada bagian ujung ini diisi dengan 6 DC. Sementara bagian ujung ini sebelumnya sudah diisi dengan 3 DC, sekarang dilanjutkan dengan menambah 3 DC. Setelah penambahan 3 DC pada bagian ujung, lanjutkan dengan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 2. Lanjutkan dengan 2 rantai sebagai pondasi. Kemudian untuk bagian ujung yang berisi 6 DC ini, di tiap-tiap lubang akan diisi dengan 2 DC. Jadi di tiap-tiap lubang ini diisi 2 DC sebanyak 6 kali. Selanjutnya untuk bagian sebelah sini, di bagian yang sebelah sini masing-masing diisi dengan 1 DC. Jadi di bagian sini teman-teman bisa melanjutkan dengan mengisi setiap lubang dengan 1 DC. Untuk bagian ujung yang sebelumnya berisi 6 DC, sekarang di tiap-tiap lubang akan diisi dengan 2 DC. Jadi totalnya untuk bagian ujung ada 12 DC. Di sebelah sini diisi dengan 1 DC.
Kemudian untuk bagian sini isi dengan 2 DC sebanyak 3 kali. Jadi totalnya ada 12 DC. Teman-teman sekarang sudah sampai penghujung ini. Untuk lubang ini yang masih tersisa 3, yang bagian bawah ini masih tersisa 3 lubang ini yang belum diisi. Nah, di setiap lubang ini akan diisi dengan 2 DC. Nah, jadi diisi 2 DC sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan diakhiri baris ini dengan melakukan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Teman-teman untuk baris berikutnya langkahnya buat 2 rantai sebagai pondasi, dilanjutkan dengan membuat DC di mana setiap lubangnya akan diisi dengan 1 DC. Jadi diisi 1 DC, dibuat keliling sampai baris ini selesai. Jadi teman-teman bisa melakukan untuk tiap lubang diisi 1 DC, 1 DC sampai di sini. Kemudian lakukan tusuk slip stitch pada rantai 2 sebagai pondasi. Setelah mengakhiri baris ini dengan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi, sekarang kita akan memasuki bagian motifnya. Buat 2 rantai sebagai pondasi, kemudian kita buat 3 DC dalam 1 lubang. Tiga DC dalam 1 lubang, skip 2, di lubang yang ketiga diisi dengan 3 DC. Seperti ini teman-teman. Lanjutkan skip 2, pada lubang ketiga akan diisi dengan 3 DC. Jadi untuk baris ini langkahnya seperti ini. Jadi kita buat 3 DC dalam 1 lubang, kemudian skip 2, pada lubang ketiga lakukan 3 DC. Jadi langkah seperti ini teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Setelah menyelesaikan sampai penghujung ini, kemudian tusuk slip stitch tapi dilakukan penggantian benang atau perpindahan benang. Jadi caranya tusuk benang di rantai 2 pondasi, tusuk jarum di rantai 2 pondasi ini, kemudian ambil benang hijau ini dan ditarik sekaligus seperti ini. Kemudian buat rantai 1 sebagai pondasi dan tusuk SC pada lubang yang sama. Setelah tusuk SC, buat DC dengan cara dikait pada bagian ini, DC yang bawah ini. Untuk lubang sebelahnya, ini bagian ini buat tusuk SC. Sampai sini lanjutkan dengan rantai 1, buat tusuk SC di sini. Lanjutkan buat DC dikait di sini. Kemudian buat SC di sini. Rantai 1, buat SC di sini. Buat DC dikait di sini. Dilanjutkan dengan SC di sini. Rantai 1, kemudian buat SC di sini.
buat DC dikait di DC yang di bawah ini. Lanjutkan dengan SC di sini. Rantai 1, buat SC, kemudian DC yang dikait di sini. Lanjutkan dengan SC. Jadi teman-teman langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman bisa lanjutkan sampai di sini. Teman-teman sudah sampai di sini, lanjutkan dengan rantai 1. Kemudian kita akan melakukan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1 tadi. Di sini akan dilakukan penggantian benang. Sekarang memakai benang warna krem lagi. Jadi polanya nanti akan sama seperti yang bagian ini, bagian bawah yang warna krem ini. Jadi teman-teman di sini setelah rantai 1 kita tusuk jarum, lanjutkan dengan mengaitkan benang krem ini, ditarik seperti ini. Sekarang tinggal menarik benang-benang dari belakang ini. Setelah sampai di sini, buat 2 rantai sebagai pondasi, kemudian buat 3 DC. Ini 3 DC dibuat di belakang sini, di posisi di rantai 1 tadi. Jadi setelah buat 2 rantai sebagai pondasi, kait benang ini, kemudian tusuk di sini di rantai 1 tadi, buat 3 DC. Jadi sudah buat 3 DC, kemudian lanjutkan 3 DC di rantai 1 ini. Rantai 1 yang ini tadi. Dilanjutkan buat 3 DC pada rantai 1. Jadi di sini teman-teman ada rantai 1. Jadi setelah membuat SC, DC dikait, SC itu dilanjutkan dengan rantai 1, berpindah ke DC sebelahnya dengan buat SC, DC dikait dan SC. Jadi sekarang DC diletakkan di rantai 1 ini. Buat 3 DC, kemudian 3 DC di sini bagian ini, rantai 1 ini. Tiga DC di rantai 1 ini. Jadi teman-teman cara seperti ini bisa teman-teman lanjutkan sampai baris ini selesai. Sudah sampai di sini, kita akan melakukan tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi. Jadi menusuk jarum di rantai 2 pondasi ini. Sekarang akan melakukan perpindahan benang lagi. Di sini saya menggunakan benang warna pink. Jadi setelah tusuk jarum, kait benang pink ini ditarik seperti ini. Benangnya ditarik, kemudian buat rantai 1 sebagai pondasi. Lanjutkan buat DC yang dikait pada DC yang bagian bawah ini, buat DC dikait. Kemudian tusuk SC. Rantai 1, buat SC di sini. Kemudian buat DC yang dikait,
Lanjutkan dengan SC. Rantai 1, buat SC, kemudian buat DC dikait, lanjutkan dengan SC. Jadi sebenarnya teman-teman cara ini sama dengan yang hijau ini. Jadi teman-teman bisa lanjutkan sampai baris ini selesai. Teman-teman udah sampai di sini, lanjutkan dengan rantai 1, kemudian lakukan tusuk slip stitch pada pondasi rantai 1. Tapi di sini akan dilakukan perpindahan benang menggunakan benang krem. Jadi setelah tusuk jarum kait benang krem ini, kemudian ditarik. Lanjutkan 2 rantai sebagai pondasi, kemudian buat 3 DC. Caranya ke belakangin, buat 3 DC, kemudian yang rantai 1 tadi diisi dengan 3 DC. Di sebelahnya rantai 1 diisi dengan 3 DC. Jadi teman-teman ini caranya sama dengan bagian kremnya ini sama. Jadi caranya cuma dibuat selang-seling. Jadi setelah hijau kita buat merah muda, pink ini, tapi didahuluin dengan motif krem ini. Jadi langkah-langkahnya diselang-seling aja. Setelah membuat krem, lanjut dengan hijau, selanjutnya krem, pink, merah muda. Jadi teman-teman bisa lakukan sampai kira-kira hijau dibuat sebanyak 3, kemudian kremnya 2, pinknya 2. Silakan teman-teman lanjutkan sampai ke atas. Jadi teman-teman hasilnya seperti ini. Jadi setelah membuat 3 warna hijau ini dan 2 warna pink ini, kemudian lanjutkan membuat krem. Setelah membuat krem, kita akan melakukan tusuk SC keliling. Jadi setelah membuat krem ini, tusuk slip stitch pada rantai 2 pondasi, kemudian 1 rantai dan membuat SC keliling. Jadi SC keliling dibuat dengan membuat tusuk SC di setiap lubang ini. Jadi setiap lubang ini diisi dengan 1 tusuk SC. Dibuat keliling. Ini dibuat keliling sampai kira-kira sekitar 6 atau 7 tusuk SC. Jadi teman-teman, saya sudah membuat tusuk SC keliling ini sebanyak 6 baris, di mana tusuk SC ini dibuat dengan 2 warna. Ini sesuaikan aja selera teman-teman ya. Kemudian ini akan diakhirin setelah tusuk SC yang terakhir ini, kemudian diputus benangnya dan ditarik seperti ini. Sekarang kita akan menutup tas ini dengan cara menggunakan jarum. Kemudian kita akan menusuk jarum dari belakang pada tusuk SC yang pertama ini. Dilanjutkan dengan menusuk pada jarum pada bagian sisi dalam ini. Ditarik dikira-kira sampai tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kemudian kita akan menguatkan benang ini dengan cara disisip di antara benang-benang ini. Jadi diikat mati dulu. Kemudian
dilanjutkan dengan sisa benang disisipkan di antara benang-benang tusuk-tusuk SC ini. Disisipkan di sini aja. Selanjutnya benang ini bisa dibakar. Untuk benang-benang yang bagian yang ini, benang-benang tadi ini bisa teman-teman sisipkan juga, diikat mati dulu agar benangnya tidak lepas. Selanjutnya disisip-sisipkan dan dibakar. Jadi dompetnya sudah jadi seperti ini, tinggal membuat tali dompetnya. Jadi untuk membuat tali dompet ini, yang pertama kita lakukan mencari posisi yang pas atau posisi tengah dari bagian dompet ini. Dengan cara seperti ini, dicari titik tengahnya. Selanjutnya bagian tengah lebar dompet ini. Selanjutnya kita akan mengikat. Setelah mendapatkan bagian posisi tengah seperti ini, kita tempatkan benang dengan cara diikat biasa atau membuat simpul. Selanjutnya kita akan membuat tali dompet. Caranya setelah diikat atau disimpul, buat satu rantai, lanjutkan dengan tusuk SC. Jadi buat tusuk SC ini sebanyak 3 kali. Setelah tusuk SC 3 kali, buat satu rantai, dibalik dan buat DC di bagian sini, 1 DC. Buat 1 DC, kemudian pada SC yang terakhir ini diisi dengan 3 DC. DC yang terakhir ini teman-teman isi dengan 3 DC. Setelah 3 DC, buat satu rantai, kemudian dibalik, buat DC di sini, di bagian ujung teman-teman. Kemudian 3 DC pada DC yang ketiga ini, di bagian sini. Buat 3 DC. Setelah 3 DC, buat satu rantai, kemudian dibalik, buat DC pada DC pertama ini yang di ujung, buat 1 DC. Lanjutkan dengan buat 3 DC pada DC yang terakhir ini. Lanjutkan dengan satu rantai, dibalik, buat DC pada bagian ujung ini 1 DC. Dan bagian sebelah sini DC yang ada 3 paling belakang diisi dengan 3 DC. Jadi teman-teman lakukan langkah-langkah seperti ini sampai dengan panjang tali yang diinginkan. Jadi tali dompet dibuat panjang kira-kira seperti ini. Setelah mendapatkan panjang yang diinginkan, kemudian dijahit di bagian dalam seperti ini. Jadi diatur dulu posisi talinya agar talinya tidak melintir. Di sini akan dijahit biasa aja, jangan sampai tembus ke depan. Jangan sampai nampak bagian depan sini. Jadi dijahit kuat, tapi tidak harus menembus benangnya ini, tusukan jarum tidak harus menembus ke bagian depannya.
Jahitnya seperti ini, jahit biasa aja, yang penting kuat dan tidak menembus ke bagian depan tusukannya. Jadi nanti teman-teman bisa kuatkan sendiri jahitannya. Kemudian sisa benang ini disisip-sisipkan dan dibakar. Jadi teman-teman, dompetnya sudah jadi. Buatnya sangat mudah dan sederhana sekali, hanya mengkombinasikan warna jadi kelihatan lebih menarik. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Semoga video yang saya tampilkan di sini mudah untuk diikuti. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.